Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Iftah lana abwaaba rahmatika wa sul 'alaina khaza'ina rahmatil jalali. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana fa'tuhu lana hajatina ilaihi wa la tansana ya rabbal 'alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, baca rahmat ya Allah. Tadinya senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat curah rahmat berikan pada diri kita. Dihadirkan diri kita di rumah Allah, beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Ini betul-betul sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anugerah yang besar yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua hambanya. Dan inilah yang akan berkekalan nanti sampai hari kiamat. Sesuatu yang besar diberikan orang tertentu saja, ya, yang nilainya kecil diberikan kepada seluruh manusia. Maka bertingkat-tingkat daripada nilai daripada nikmat. Ada nikmat sifatnya umum. Nikmat harta, nikmat kekayaan diberikan kepada seluruh manusia. Ya, baik yang taat, yang maksiat, yang takwa, yang durhaka, maka dikasih oleh Allah. Ya. Karena hal itu dipandang rendah oleh Allah. Jadi harta ini dipandang rendah oleh Allah. Ya. Wa anna dunya qimatun indallahi walau janaha ba'udah ma asraballahu kafiran subhanahu. Dikatakan kalau seandainya dunia ini ada nilai harganya di sisi Allah, ya, walaupun hanya seiring sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada orang-orang kafir itu walaupun hanya seteguk daripada air. Karena tidak ada harganya oleh Allah, maka dibagikanlah oleh Allah kepada semua manusia. Ini sebagai bentuk kesayangan Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Rahman, sebagai Sang Pencipta, maka Allah akan membagikan daripada nikmat dunia ini kepada semua hambanya. Lebih daripada itu adalah nikmat sehat. Ini juga karunia dari Allah. Ya. Yang nilainya lebih tinggi daripada nikmat harta, nikmat dunia. Ketika orang sakit, maka dia korbankan hartanya, korbankan dunianya, bagaimana usaha agar dirinya sehat. Sehat ini betul-betul anugerah Allah, karunia Allah. Bukan semata-mata karena makan 4 sehat 5 sempurna, bukan. Bukan karena hari-hari olahraga, tidak. Tapi ini betul-betul karena anugerah Allah. Ya. Karena orang hari-hari olahraga pun juga bisa jatuh sakit. Dokter yang sudah ahli kesehatan pun juga ada yang jatuh sakit, ya Pak. Nah, karena maksiat itu miliknya Allah. Maka harganya sangat tinggi. Maka perlu untuk kita minta kepada Allah. Sehat yang digunakan untuk taat, namanya sehat wal afiyah. Sehat yang digunakan untuk taat, itu sehat wal afiyah. Ada sehat gunakan untuk maksiat juga ada. Sehat wal maksiat. Karena orang itu kalau nggak sehat, biasanya jarang maksiat. Karena kita orang sehat itu biasanya malah dekat kepada taat biasanya. Bagaimana maksiat sakit, gitu ya. Nah, maka ada namanya sehat wal afiat, ada sehat wal maksiat.
gitu ya. Ada sehat buat taat, ada sehat buat untuk maksiat. Jadi ternyata sehat juga suatu ujian, gitu ya. Sakit juga ujian, gitu ya. Karena tidak sedikit orang sehat malah gunakan buat untuk maksiat. Banyak karena sakit, akhirnya orang itu menjadi taubat, gitu ya, jadi taat. Jadi gitu. Ini nilai sehat, lebih berharga. Lebih tinggi daripada itu nikmat iman, nikmat Islam. Ini anugerah yang sangat besar, gitu ya. Betul-betul anugerah yang sangat besar apabila seorang itu diberikan nikmat iman dan Islam. Karena kita tidak pernah minta ketika masa sebelum jadi manusia, ya Pak. Kita juga tidak pernah mengajukan daripada proposal. Tapi takdirnya Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang beriman. Menjadi orang Islam. Tinggal bagaimana menjaga keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, dan betul-betul mengamalkan dalam kehidupan kita Islam ini sebagai agama kita. Di wujudnya iman ini adalah amal, yaitu amal Islam. Ya. Maka ketika orang telah diberikan iman, diberikan Islam oleh Allah, diberikan taufik untuk amal, inilah merupakan betul-betul anugerah besar. Orang sudah diberikan iman, mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, tapi kadang-kadang tidak amal, ya. Maka amal ini merupakan suatu anugerah juga, pemberian Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan Nabi kepada kita dalam doa setiap selesai sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gitu ya. Ini diajarkan kepada seorang sahabat, ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sampai Nabi katakan, ya Mu'adz, inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, aku sungguh mencintai kamu. Seorang sahabat dikatakan begitu, Nabi senangnya luar biasa. Gitu ya. Nabi katakan, aku suka cinta kepada kamu, senang sama kamu, ya. Maka sahabat itu gembiranya luar biasa, gitu ya. Maka Nabi akan ajarkan kepadanya, mengajar kepada kamu satu doa, maka bacalah setiap selesai sholat. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Seseorang untuk bisa zikir itu perlu pertolongan Allah, ya. Orang bisa berzikir lisannya itu perlu pertolongan Allah. Kalau nggak ditolong oleh Allah, Pak, ya berat juga tuh zikir. Walaupun kalau orang itu bicara, kalau orang itu mungkin ngobrol, luar biasa berbusa-busa, gitu ya. Apalagi bicara masalah politik, ekonomi, gitu ya, masalah hukum dan seterusnya. Ahlinya luar biasa. Tapi untuk zikir sesaat saja, kalau tak ada pertolongan Allah, masa berat, ya, masya Allah. Padahal zikir ini menjadikan daripada asbab ketentraman, ketenangan, gitu ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman itu akan tenang hatinya dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Tapi untuk bisa zikir itu perlu pertolongan Allah. Bagaimana lisan kita itu dimudahkan oleh Allah untuk selalu berzikir kepada Allah. Maka minta kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika. Ya. Bersyukurika dan bersyukur kepada Allah. Untuk mensyukuri segala apa yang Allah berikan kepada diri kita. Gitu ya. Karena syukur ini menjadikan awal hati itu menjadi tenang dan bahagia. Ya. Awal daripada orang itu akan bisa bahagia kalau orang itu bersyukur. Ketika orang itu bersyukur, maka hati kan bahagia. Berawalnya begitu. Syukur. Nah, syukur diawali dengan ridho, ya, dengan pembagian Allah, ketetapan Allah. Maka ketika orang itu ridho dengan ketetapan Allah, dia syukuri apa yang Allah berikan kepada dirinya,
maka hatinya tenang. Itulah orang yang paling kaya hidupnya, ya. Itu bersyukur. Husni ibadatik, dan bagaimana ditolong oleh Allah untuk memperbaiki ibadah kepada Allah. Semakin hari semakin tambah baik daripada ibadah. Ya, jadi gitu. Semakin baik dan semakin meningkat amalannya. Maka perlu itu diminta kepada Allah, gitu ya. Karena sebenarnya taufik dari Allah. Karena orang itu bisa suatu ketika kendor, bisa menjadi juga kadang-kala lemah, kadang-kala malas, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi potensi untuk perkara itu besar setiap manusia itu, gitu ya. Jadi tidak setiap orang itu selalu semangat dalam ibadah. Ada potensi orang itu kendor, lemah, gitu ya, malas. Karena itu selalulah kita minta kepada Allah untuk diberikan taufik bagaimana selalu semangat dalam ibadah kepada Allah. Ya. Karena ia akan menguntungkan kita nanti di akhirat. Ketika orang muda dari akhirat, masya Allah, amal itu nilainya luar biasa. Digambarkan dalam Al-Quran terangkan itu, seorang yang sudah tua renta, gitu ya, gambaran itu. Jadi perumpamaan orang yang memiliki daripada suatu kebun, gitu ya, yang menjadikanlah satu-satunya daripada penghasilan dia untuk keperluan keluarganya. Sementara dia masih punya daripada anak-anak yang masih kecil-kecil, masih lemah, gitu ya. Tiba-tiba datanglah angin kencang yang mengandung api sehingga kebun yang menjadi satu-satunya tumpuan hidupnya, penghasilan itu terbakar semua. Sementara dia sudah renta, sudah tua, sudah nggak kuat untuk ke sawah bercocok tanam itu atau menanam daripada kebunnya. Nah, kayak apa? Kesusahan, kebingungan daripada orang itu. Padahal satu-satunya harapannya hanya kebun itu. Kalau orang itu toko, punya toko, punya warung, satu-satunya itulah daripada penghasilan, gitu ya. Nah, ketika tokonya itu terbakar, habis, sudah nggak punya apa-apa. Kayak kesedihan orang itu. Sementara dia masih punya tanggung jawab kepada anak-anak yang masih kecil, gitu ya. Maka kata Imam Al-Basri rahmatullah alaih terangkan bahwasanya nanti orang itu di akhirat berhajatnya kepada satu amal kebaikan itu melebihi daripada berhajatnya seorang tua kepada kebunnya tadi. Ya. Jadi umpamanya seorang itu dengan satu amal bisa selamat daripada neraka, maka satu amal itu jauh lebih diperlukan dibandingkan daripada hajatnya seorang tua terhadap kebunnya tadi, atau seorang berhajat kepada tokonya tadi. Kita dapat itu nanti di akhirat. Jadi ketika orang itu ditimbang dalam amalnya, gitu ya, tinggal satu saja tambah itu, maka akan gejelek semuanya gitu. Kurang satu saja, itu kan nggak bisa meminta kepada siapa-siapa. Minta satu pahala, minta satu kebaikan kepada siapapun, nggak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Maka hajat seorang untuk mendapatkan satu pahala, satu kebaikan itu lebih sangat dibutuhkan dibandingkan daripada seorang tua yang membutuhkan daripada kebunnya tadi itu. Gitu ya. Jadi ini nilai daripada amal seperti itu. Ya. Sekarang memang belum kelihatan, gitu ya. Belum nampak oleh kita, belum kelihatan oleh kita. Nanti di akhirat Pak, masya Allah, amal itu betul-betul sangat-sangat
memberi manfaat yang sangat besar. Jadi gitu, ya. Jangankan nanti di akhirat, ketika orang sudah meninggal, ketika orang sudah berada dalam kubur, itu pun sudah semua nampak kelihatan oleh dirinya. Ya, keuntungan amal itu bagaimana? Maka alangkah anehnya kalau orang itu di dunia masih diberi hidup, tidak mau beramal. Sementara kita itu dicemburui oleh mereka, orang-orang yang telah mati, di mana mereka ingin kembali ke dunia untuk beramal. Ya, mereka ini ingin untuk sholat 2 rakaat saja Pak kembali ke dunia. Nah, gitu ya. Masya Allah. Inginnya luar biasa. Dan yang lainnya bagaimana diundur sedikit kematiannya untuk mereka bersedekah. Ya. Nah, ketika orang di dunia masih hidup kok nggak mau beramal, betapa langkah ruginya orang. Ya. Kesempatan buat kita amal bersama-sama. Ya, saling mendorong, saling mengingatkan, saling mengajak suatu kebaikan agar kita itu nanti di akhirat bersama-sama menuju dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Lanjutkan daripada ayat 100 surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bi dhunubihim wa nataba ala qulubihim fahum la yasma'un. Awalam yahdi, apakah belum jelas, apakah belum terang lil ladzina yarithuna al-ardha, bagi orang-orang yang mereka mewarisi daripada bumi ini min ba'di ahliha, dari sesudah ahlinya, ahli penduduk sebelumnya, maksudnya begitu kita ya. Alau nasya'u, sekiranya kami menghendaki, asabnahum, kami timpakan pada mereka, itu suatu adab bidunubihim, sebab dosa-dosa mereka. Wa nataba'u, dan kami tutup ala qulubihim, atas hati-hati mereka, fahum la yasma'un, maka mereka tidak bisa mendengar. Kita ini kan mewarisi daripada buminya Allah dari sebelum-sebelumnya kan. Gitu ya. Setiap manusia di dunia ini mewarisi daripada sebelum-sebelumnya. Kan begitu. Artinya kita ini disuruh untuk melihat, memperhatikan bagaimana orang-orang sebelum kita. Bagaimana akibat orang yang baik itu kayak apa, akibat yang buruk itu bagaimana. Maka ingatkan kepada orang-orang yang mewarisi daripada buminya Allah, yang sebelumnya dulu mereka itu ada satu kaum yang dibinasakan oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Ada yang datangkan banjir bandang, ada yang kena angin yang panas, ya pasir, ya ada yang suara menggelegar sehingga pecahlah daripada gendang telinga mereka, jantung mereka. Ya, ada yang mendatangkan daripada gempa yang dahsyat guncangannya. Dengan berbagai macam lah contoh-contoh itu. Ada hujan batu. Mereka pun juga orang-orang yang mewarisi daripada buminya Allah sebelumnya. Terus lagi begitu kan? Maka kita juga merenung hal seperti itu. Apakah belum jelas? Apa belum terang? Bagi orang-orang yang Allah berikan kekuasaan di muka bumi setelah penduduknya dulu dibinasakan oleh Allah, ya. Yang dulu mereka yang menjadi pemakmur bumi ini, ya. Tapi karena kedurakan mereka akhirnya dibinasakan oleh Allah. Kemudian gantilah daripada suatu kurun berikutnya, gitu ya. Ada fase berikutnya, ya. Ada manusia sesudahnya itu yang dulu negeri itu pernah dihancurkan oleh Allah. Walaupun ini
saat itu maksudnya daripada orang-orang kafir Makkah, gitu ya. Tapi ini kepada menyeluruh juga kepada kita semuanya sebetulnya, gitu ya. Dan Allah tutup daripada hati mereka sehingga tidak bisa untuk menerima nasihat, peringatan, gitu ya. Karena telinga mereka tertutup, terkunci, gitu ya, tidak bisa mendengar. Ini maksudnya bukan budak, tapi memang telinga mereka sudah tidak memberi manfaat kepada dirinya. Digambarkan waktu sumun bukmun umyun ayat itu sebagaimana gambaran orang itu tidak berfungsinya alat daripada pendengaran mereka, pembicaraan mereka dan seterusnya. Ya, sehingga digambarkan tuli, bisu, buta, gitu ya. Tidak berguna untuk kebaikan. Masya. Jadi sejarah itu pelajaran berharga kepada kita. Ya, maka sebenarnya jasmirah, Pak. Jangan melupakan sejarah, kan gitu ya. Nah, itu pelajaran yang berharga. Allah berikan hal itu kepada kita semuanya untuk mengambil pelajaran. Maka sejarah itu terus untuk disampaikan kepada umat yang sesudahnya. Dulu pernah terjadi umat-umat terdahulu gara-gara mereka durhaka kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya mereka dibinasakan. Jadi gitu loh. Maka kan umat sekarang pun juga seperti itu. Kalau umat sekarang ini orang meninggalkan agamanya pada setelah sampai agama itu kepada dirinya, kemudian mereka meninggalkan, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, durhaka, maksiat, maka tidak mustahil akan datang daripada musibah bencana serta adab itu kepada diri manusia sekarang ini. Gitu loh. Karena sunatullah terus berjalan, ya. Sunatullah itu kan berjalan dari zaman dahulu sampai nanti akhir zaman. Sampai hari kiamat. Jadi gitu loh. Masya Allah. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin. Tilkal qura itulah suatu kampung, suatu negeri. Naqussu kami kisahkan, kami ceritakan 'alaika kepadamu min anba'iha daripada kisahnya atau ceritanya. Walaqad ja'ahum rusuluhum. Sungguh benar-benar telah datang kepada mereka para rasul mereka bil bayyinati dengan membawa bukti kebenaran. Fama kanu liyu'minu, maka mereka tidak beriman. Bima kadzabun disebabkan apa yang mereka dustakan min qabl sebelumnya. Kadzalika yang demikian itu ya Allah, Allah menutup ala qulubil kafirin atas hati orang-orang kafir. Jadi Allah ceritakan, Allah kisahkan di antara negeri-negeri yang Allah binasakan sebelum-sebelumnya. Ya. Bagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Madian, gitu ya, kaum Nabi Lut dan seterusnya. Di banyak beberapa satu negeri-negeri yang dibinasakan oleh Allah. Agar supaya jadi pelajaran kepada kita semuanya. Dan diceritakan hal itu kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disahkan oleh Allah kepada Nabi untuk jadi pelajaran kepada kita sebagai umatnya. Ya, dan berbagai macam-macam keadaannya. Ada yang ditenggelamkan, ada yang dihujani batu, ya, ada diguncang, ada yang berbagai macam-macam. Ya, semua itu kenapa terjadi? Karena telah datang daripada Rasul itu pada mereka. Ya,
menyampaikan agama kepada mereka, mengenalkan Allah kepada mereka, mengajak mereka beriman taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menolak, ya. Mereka menentang, bahkan mereka menantang, gitu ya. Daripada ancaman yang disampaikan oleh Nabi Rasul kepada mereka umatnya itu. Karena mereka menentang bahkan menantang, akhirnya Allah datangkan betul daripada azab itu. Dan mereka mendustakan daripada, mereka tidak beriman dan mendustakan daripada sebelumnya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulnya, oleh Nabinya itu mereka dustakan. Mereka tidak mau beriman. Sebagaimana juga orang-orang sebelumnya juga sama seperti itu keadaannya, gitu ya. Itulah sebab musababnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kadzalika kata Allah qulubil kafirin, demikianlah Allah menutup hatinya orang-orang kafir. Masya Allah. Ya, Pak. Zaman akhir, zaman mulai daripada fitnah itu banyak terjadi, gitu ya. Apa zaman fitnah itu? Dikatakan bahwasanya orang pembohong dibenarkan, orang yang benar disalahkan. Ya, orang yang baik dicaci maki, orang buruk disanjung-sanjung. Ini zaman fitnah itu begitu, gitu ya. Jadi artinya ada orang yang memang sengaja untuk disanjung, gitu ya, ditinggikan namanya, ditenarkan daripada dirinya, gitu ya. Sementara orang yang baik, orang yang benar, orang yang jujur, gitu ya, justru malah dicaci maki, dicelanya. Ini zaman fitnah seperti itu. Pembohong dibenarkan, yang benar malah didustakan. Ini zaman fitnah. Masya Allah. Maka suatu zaman akan terjadi di mana orang itu ditakuti, disegani bukan karena ilmunya, tapi karena kejahatan dan kebengisannya. Jadi begitu. Orang yang diangkat menjadi satu pemimpin, satu negeri, satu daerah, jadi bukan karena kemampuannya, ya, tapi karena kejahatannya. Jadi bukan yang paling baik, bisa jadi yang paling justru yang buruk. Di zaman fitnah akan terjadi seperti itu. Maka suatu ketika Nabi SAW itu data yaumin bahwa hazinun. Suatu ketika Nabi itu dalam keadaan sedih, ya. Karena Nabi itu ditunjukkan Allah gambaran-gambaran kehidupan Nabi juga, ya Allah itu. Nah, maka Nabi bersama sahabat, ya, menyampaikan kepada sahabat, kaifa bikum idza tagut nisaukum wa aqa abnaakum wa taraktum jihadakum. Bagaimana pendapatmu wahai sahabat-sahabatku bila terjadi suatu zaman nanti di mana wanita-wanita nanti mereka akan menentang, akan melawan, gitu ya, tidak taat, tidak patuh kepada. Sedangkan anak-anakmu, gitu ya, mereka akan berani kepada, durhaka kepada. Dan kalian tinggalkan daripada perjuanganmu untuk membela Islam sebagai agama. Ini sahabat kaget, gitu ya. Akain ya Rasulullah. Apa yang akan terjadi ya Rasulullah? Karena zaman Nabi itu
wanita-wanitanya solehah, begitu taat patuh kepada suaminya, gitu ya. Sementara sekarang justru banyak suami yang patuh kepada istrinya. Ini dia Pak, takut sama suami, takut sama istri. Apa sih namanya? Istri. Kita suami takut istri, gitu ya. Masya Allah. Jadi begitu. Anak-anak, mereka lebih peduli dipanggil temannya dibandingkan dipanggil sama ayahnya. Kalau dipanggil temannya, ayo bro, wah langsung berangkat ya. Dipanggil ayahnya, gitu ya, asik main. Ya. Sekarang terjadi belum? Seperti itu, gitu ya. Dulu zaman jahiliyah, Pak, zaman jahiliyah itu anak-anak sama ayahnya itu patuh taat, takut kepada ayahnya zaman jahiliyah. Sekarang sama ayahnya, bagaimana keadaannya? Ya. Dulu zaman jahiliyah itu tidak ada anak dari sama orang tua, itu nggak ada. Ya, itu zaman jahiliyah dulu ya. Sekarang, masya Allah, jalan fitnahnya luar biasa dibandingkan zaman dahulu. Ya. Kita lihatlah mungkin orang tua kita atau zaman kakek kita lah, gitu ya. Bagaimana anak-anak itu kalau ada orang tuanya itu betul-betul mereka takut, gitu ya. Gitu ayahnya datang, gitu ya. Nah, maka anak-anak itu dibagi. Maka ibu bilang, ayah datang. Nah, gitu ya. Anak-anak diem, gitu ya. Sebegitunya zaman dulu tuh begitu. Saya lihat ke mungkin zaman mbah kita atau zaman orang tua kita dulu sampai begitu, gitu ya. Kepatuhannya sama orang tua itu luar biasa. Begitupun istri sama suaminya begitu, gitu ya. Disiapkan dulu. Jadi orang tua makan dulu. Sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai bapak itu dia makan dulu. Anaknya dulu, tar dulu, ya. Ayah dulu makan dulu. Anaknya nanti dulu. Misalnya begitu dulu. Dan kau tinggalkan daripada perjuangan atau agama. Maka Nabi juga sama dengan apa yang terjadi ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Bal asyad, bahkan itu lebih daripada itu, gitu ya. Kaifabikum, bagaimana keadaanmu seandainya taraktum, apa namanya? Bagaimana pendapatmu seandainya kalian sudah taraktum amr bil ma'ruf, kau tinggalkan daripada ma'ruf dan meninggalkan daripada, dan kalian meninggalkan juga nahi munkar. Maka sahabat heran, apa yang terjadi ya Rasul? Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya kau tinggalkan ma'ruf nahi munkar, bahkan lebih dahsyat lagi di mana kalian nanti kamu akan diperintahkan untuk berbuat suatu kemungkaran dan dihalangi untuk berbuat suatu kebaikan. Zaman akhir itu begitu, orang bisa dipaksa untuk berbuat mungkar, jadi gitu, dan dihalangi daripada perbuatan yang baik. Apa sekarang sudah kelihatan apa ada perang seperti itu, gitu ya. Orang sampai ada yang dipaksa untuk berbuat mungkar, dihalangi dari berbuat baik, gitu ya. Masya Allah. Itu suatu zaman akan terjadi. Ini namanya zaman fitnah itu begitu, ya. Maka orang selamat adalah orang betul-betul pegang agamanya dengan kuat-kuat, ya, dengan sungguh-sungguh. Maka kita ini usaha untuk jangan sampai jauh-jauh dari masjid, ya. Insya Allah orang yang senantiasa dekatan dengan masjid, ya, selalu hatinya terpaut dengan masjid, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu. Karena orang-orang yang
senasihatnya terpaut dengan masjid itu ketika datang suatu musibah datang daripada malapetaka ataupun adab, insya Allah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid yang sudah menjaga kepada salat 5 waktu dengan berjamaah itu, insya Allah akan diselamatkan daripada segala musibah itu. Gitu. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad wa in wajadna ahdahum lafasiqin. Wa ma wajadna, dan tidaklah kami dapati li aktsarihim kebanyakan mereka min ahad daripada melakukan laksana menyempurnakan daripada janjinya. Wa in wajadna aktsaruhum lafasiqin, dan bahkan kami dapati kebanyakan mereka itu orang-orang fasik. Jadi kebanyakan manusia itu tidak menunaikan daripada janjinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal dalam diri manusia itu, sebelum manusia itu dikeluarkan ke muka bumi ini, di masa manusia itu masih dalam alam ruh, semua mereka bersaksi, berjanji untuk taat kepada Allah. Ya. Ketika Allah menyampaikan kepada ruh, alastu birabbikum, mereka semua menjawab bala syahid. Nah, kami menyaksikannya Allah, gitu ya. Bahwasanya aku adalah Rabb kami. Artinya janji untuk menunaikan daripada perintah Allah. Apalagi ketika orang sudah ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah pasti janjinya melalui lisan langsung. Tapi itu pun juga kebanyakan manusia belum juga menunaikan daripada janjinya kepada Allah untuk taat tunduk kepada Allah. Wa wajadna aktsaruhum lafasiqin, bahkan kami dapati kebanyakan manusia itu banyak yang fasik. Fasik itu apa? Kharaju minat ta'at, jadi keluar daripada ketaatan. Keluar daripada ketundukan. Enggak mau taat, enggak mau nurut, enggak mau daripada taat kepada Allah, gitu ya. Maka Ibnu Katsir mengatakan al-ahdu, janji itu apa? Alladzi akhadahuma wa ma fatarahum alaihi wa akhdihim wa akhadahu alaihim fil aslam. Yaitu suatu janji yang ketika diambil oleh Allah, ketika orang itu dalam masa berada di satu punggungnya ayahnya, saat di dalam alam roh dulu itu, gitu ya. Yang mereka menyatakan bahwasanya bala syahid, gitu ya, itu janji manusia untuk taat kepada Allah. Tapi ketika manusia sudah dikeluarkan di muka bumi, akhirnya banyak yang mereka mendustakan. Gitu loh. Masya Allah, maka kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, takdirkan menjadi orang beriman, orang Islam, maka kita selalu mohon kepada Allah diteguhkan, istiqomahkan kita dalam taat kepada Allah. Ya. Dan kita selamatkan oleh Allah di dunia dan juga selamatkan oleh Allah nanti di akhirat. Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.